Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Rizda dengan NPM 2040604028 dan teman saya Chandra dengan NPM 2040604040. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif peserta didik. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan sensor motorik 0-2 tahun, praoperasional 2-7 tahun, operasional konkret 2-11 tahun, dan operasional formal 11-16 tahun. Dengan mengetahui dunia secara aktif, anak menggunakan skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekolibrasi. Pengetahuan anak terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman tentang informasi-informasi yang ditemui. Menurut Piaget, anak menjalani urutan yang sudah pasti, tahapan-tahapan perkembangan kognitif pada setiap tahap, baik kuantitas maupun kualitas kemampuan anak. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget dan Vygotsky. Dalam teori Piaget maupun teori Vygotsky, dikemukakan bahwa interaksi sosial memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif seseorang. Keberadaan dua teori ini tentunya dianggap berpengaruh walaupun memiliki perbedaan yang cukup jelas. Pada zaman di mana kedua teori ini berkembang di kalangan psikologi, Piaget dan Vygotsky mengklaim bahwa teori yang mereka miliki masih berdiri masing-masing. Sampai akhirnya penelitian terkini menemukan bahwa teori-teori tersebut tidak sepenuhnya bertolak belakang, tetapi bisa saling melengkapi. Perbedaan yang kontras. 1. Teori Piaget mengemukakan bahwa seorang dapat belajar secara mandiri dengan melihat orang-orang di sekelilingnya, sedangkan Vygotsky berpendapat bahwa seseorang harus ditunjang dengan interaksi sosial agar dapat berkembang. Adanya keterlibatan seseorang dalam aktivitas sosial membuat bahasa dan kognitif diri seseorang berkembang. 2. Piaget menyatakan bahwa kemampuan kognitif seseorang berkembang sesuai dengan usia. Bertentangan dengan itu, tanpa melihat rentang usia, Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang diperoleh dari keterlibatannya di masyarakat. 3. Piaget dan Vygotsky memiliki pendekatan pembelajaran yang berbeda. Piaget secara rinci mengamati bagaimana pembelajaran pada anak-anak berlangsung, tetapi ia tidak menegaskan peran dari seorang pembina atau tutor atau guru atau teacher. Di samping itu, teori Vygotsky tidak mengamati perkembangan mental nyata dan hanya membahas mengenai perolehan konsep atau kemampuan baru. Keduanya berpikir bahwa selalu ada tugas di luar jangkauan pembelajaran. Vygotsky yakin dengan adanya bantuan dari pembimbing atau mentor, tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan, sedangkan Piaget tidak menyarankan apapun mengenai permasalahan ini. 4. Maka dari itu, teori Vygotsky sangat cocok apabila diterapkan dalam strategi pengajaran. Di sisi lain, teori Piaget memberikan pilihan pada seorang individu untuk menjelajahi dan mempelajari suatu secara mandiri tanpa adanya ketergantungan dari pihak lain. Jean Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitifnya berdasarkan penelitian yang bersubjek anak-anak, sehingga ia dikenal atas teori pembelajaran kognitif melalui pengamatan atau the theory of the cognitive observational learning. Menurutnya ada 4 tahap perkembangan kognitif yang dilalui setiap individu, diantaranya 1. Tahap sensori motor, 2. Tahap praoperasional, 3. Tahap operasional konkret, dan 4. Tahap operasional format. Selain itu, menurut teorinya pula ada 2 proses
penting yang menjadi karakteristik dari setiap tahapan perkembangan kognitif, yaitu asimilasi, proses masuk hal-hal baru yang dijumpai ke dalam ranah kognitif dan dicerna berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Akomodasi, proses perubahan struktur kognitif karena adanya hal-hal baru yang muncul dalam kehidupan, sehingga hal tersebut bisa dianggap masuk akal. Piaget mengamati adaptasi melalui konsep skema mental. Setiap individu memiliki skema mental yang bisa menjelaskan dunianya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Skema mental yang dimiliki seseorang akan terganti apabila ia menerima informasi baru yang berkonflik. Seseorang yang sulit mengubah skema mentalnya harus didorong untuk melihat sudut pandang orang lain, serta didorong untuk lebih fleksibel dalam berpikir. Berikutnya adalah diagram alir yang menunjukkan teori adaptasi Piaget. Gambarnya seperti di bawah ini. Vygotsky mempunyai teori perkembangan kognitif yang disebut teori sosiokultural atau the sociocultural theory. Vygotsky mempelajari perkembangan mental anak yang mencakup bagaimana mereka bermain dan berbicara. Tidak hanya itu, ia juga mempelajari hubungan antar pikiran dan bahasa. Teori ini memiliki 3 konsep penting yang berhubungan satu sama lain, yaitu 1. Hubungan antar bahasa dan perkembangan kognitif anak. Dari hasil studinya, Vygotsky berpendapat bahwa bayi tidak memiliki ucapan karena tidaklah begitu penting bagi mereka untuk memahami bahasa. Anak-anak akan mulai menangkap bahasa dan berbicara secara konstan pada saat mereka bermain. Dalam hal ini, hubungan antar pikiran dan bahasa sangat dekat. Pembelajaran anak-anak dipengaruhi oleh bahasa dan budayanya. 2. Zona perkembangan proksimal atau zona proximal development atau ZPD. Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan seseorang. ZPD menerapkan potensi seseorang akan perkembangan kognitifnya. Skema tersebut adalah zona di mana hal yang telah diketahui seseorang individu yang belum. Yang ketiga, konsep internalisasi. Ini menjelaskan tahapan perkembangan kognitif seorang anak. Seorang anak mulai mempelajari konsep baru dengan meniru, lalu meniru dan memahami, barulah sampai kepada internalisasi konsep. Tahap-tahap internalisasi meliputi yang pertama, ketidakmampuan anak untuk menyelesaikan tugas atau perintah secara pribadi atau mandiri. Yang kedua, mampu menyelesaikan tugas atau perintah dengan bantuan verbal dari individu yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, mampu menyelesaikan tugas atau perintah dengan bantuan tindakan dari individu yang lebih berpengalaman. Yang keempat, internalisasi selesai. Seseorang memiliki kemampuan menyelesaikan tugas atau perintah secara mandiri. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama, tahap sensorimotor. Tahap sensorimotor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik atau melihat dan mendengar dengan tindakan motorik atau menggapai dan menyentuh. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7-11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran
yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Yang keempat, tahap operasional formal. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide. Perkembangan bahasa pada anak hingga dewasa. Step pertama, menciptakan frasa. Proses berbahasa pada anak-anak dimulai dengan menyerap kata-kata yang dia dengar di sekitarnya. Pada tahap usia dini, anak-anak perlu menyerap informasi sehingga kata yang ada dalam benak mereka menjadi sebuah informasi. Dengan begitu, semakin banyak kata beserta maknanya yang diserap, seorang anak akan dapat merangkainya satu persatu menjadi sebuah frasa yang memiliki arti. Step kedua, fonologi. Fonologi berkaitan dengan masalah bunyi-bunyian, baik yang diucapkan maupun yang didengar. Perkembangan bahasa pada anak secara kognitif sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Apa yang didengar oleh seorang anak akan menjadi alat berkomunikasi dengan diucapkannya lagi pada konteks yang berbeda. Step ketiga, morfologi. Morfologi berkaitan dengan perubahan bentuk pada kata. Kata terkadang harus dikembangkan agar bentuknya sesuai dengan konteks. Setelah memahami pengucapan serta arti sebuah kata, maka tahapan berikutnya pada perkembangan kebahasaan anak adalah menggunakan kata dengan tepat. Step keempat, sintaksis. Sebuah ungkapan akan bisa dikomunikasikan dengan baik apabila hal tersebut dirangkai dalam susunan kata yang baik dan terstruktur, terutama dalam konteks tulisan. Sintaksis berkaitan dengan tata bahasa dan hubungan antar kata. Step 5, semantik. Semantik berkaitan dengan makna kata. Makna dari kata akan berubah-ubah sesuai dengan strukturnya, misalnya adanya kontradiksi, parafrase, atau persamaan dan lawan kata. Pada tahap operasi formal atau dinyatakan dewasa, seorang anak remaja akan mampu mencerna makna dari sebuah ungkapan. Step yang keenam, pragmatik. Tahap ini merupakan tahap perkembangan kebahasaan yang mencakup keseluruhan aspek kebahasaan dalam perkembangan kognitif yang telah disebutkan. Pragmatik adalah sebuah ilmu kebahasaan yang mempelajari hubungan antara konteks dan makna. Implikasi. Perkembangan moral Jean Piaget merupakan model teori pendekatan kognitif yang secara intrinsik lebih sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang berpikir. Di Indonesia secara umum, teori pendekatan kognitif ini banyak menjadi model dan praktik dalam pembelajaran, walaupun diterapkan kurang utuh, sehingga orientasi pembelajaran difokuskan pada pengembangan kognitif secara sempit. Dari perspektif hakikat manusia di atas, model pendekatan kognitif Piaget pada satu sisi memiliki titik similarisasinya yang hakiki dalam nilai-nilai Islam. Tetapi pada sisi lain, teori Piaget memiliki titik-titik kelemahan karena perilaku moral tidak selalu merupakan refleksi pengetahuan moral. Maka Islam menyediakan nilai-nilai komplementasi yang memberikan ruang penerapan moral bagi anak secara konsisten, walaupun memasuki tahap perkembangan moral autonomous yang bercorak subjektif dan relatif.